wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namila Nurtalina, mahasiswa STKIP PGRI Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan tentang lumut hati atau hepatokopsida. Lumut hati atau hepatokopsida. Lumut hati merupakan suatu tumbuhan yang bertalus dan memiliki bentuk tubuh yang berupa lembaran, tipis, serta berlobus. Hepatokopsida ini tidak memiliki bunga, namun dapat memproduksi spora yang dihasilkan dalam bentuk kapsul kecil. Tumbuhan ini diperkirakan sebagai tanaman pertama yang mengalami proses transisi dari laut menuju ke darat. Bahkan, tumbuhan yang termasuk ke dalam keluarga Hepatophyta ini terdiri dari kurang lebih 8.500 spesies yang dapat dijumpai di seluruh dunia, mulai dari Atlantik hingga ke tropis. Ciri-ciri lumut hati. Yang pertama, memiliki bentuk tubuh yang berupa lembaran seperti bentuk sebuah hati dan memiliki banyak lekukan. Yang kedua, tumbuhan ini memiliki struktur tubuh yang meliputi akar, batang, dan juga daun. Yang ketiga, lumut hati memiliki dua cara untuk bereproduksi, yaitu dengan cara aseksual dan seksual. Yang keempat, tumbuhan ini memiliki alat reproduksi yang berbentuk seperti sebuah payung. Yang kelima, dapat melakukan sebuah proses fotosintesis untuk dapat menghasilkan sumber makanannya sendiri atau autotrof. Yang terakhir, keenam, umumnya dapat tumbuh dan menempel di bebatuan, tanah, dan juga daun-daun pepohonan. Klasifikasi lumut hati. Yang pertama, Audomacantiales. Ciri dari Audomacantiales yaitu sebagai berikut. Yang pertama, termasuk ke dalam generasi gametofit yang berupa talus sederhana. Yang kedua, struktur anatomi dari talus ini memperlihatkan beberapa diferensiasi jaringan, ada ruang udara dan juga poros. Yang ketiga, memiliki gametanium yang letaknya tenggelam di dalam talus dan mempunyai archegonium yang terdiri dari 6 sel saluran leher. Yang terakhir, sporopit yang terdapat pada ordo ini terdiri dari satu kapsul saja atau terdiri dari kaki, seta, dan kapsul. Yang kedua, ordo Sparocarpes. Ciri dari ordo Sparocarpes yaitu sebagai berikut. Yang pertama, termasuk ke dalam generasi gametofit yang berupa talus sederhana. Yang kedua, struktur anatomi dari talus ini tidak memperlihatkan beberapa diferensiasi jaringan, tidak memiliki ruang udara dan juga poros. Yang ketiga, memiliki gametanium yang disusun oleh involucrum serta archegonium yang mempunyai 6 sel saluran leher. Yang keempat, sporopit yang terdapat pada ordo ini terdiri dari kaki, seta, dan juga kapsul. Yang ketiga, ordo Jungermannialis. Ciri-ciri dari ordo Jungermannialis yaitu sebagai berikut. Termasuk ke dalam generasi gametop yang berupa talus sederhana. Yang kedua, memiliki archegonium yang disusun oleh involucrum dan memiliki 5 sel saluran leher. Yang ketiga, sporopit yang terdapat pada ordo ini terdiri dari satu kapsul saja atau terdiri dari kaki, seta, dan kapsul. Yang terakhir, ordo Calabrialis. Ciri-ciri dari ordo Calabrialis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebuah gametanium yang tidak memiliki batang dengan daun-daun yang tersusun ke dalam 3 baris. Yang kedua, gametanium yang terbentuk di bagian ujung batang serta archegonium yang mempunyai 4 sel saluran leher. Yang ketiga, sporopit yang terdapat pada ordo ini terdiri dari satu kapsul saja. Siklus hidup lumut hati. Pada siklus hidup tumbuhan lumut, daun, dan lumut hati dapat dibilang sama, yaitu proses pembiakan secara seksual dan aseksual.
Pada sporanya terdapat beberapa jenis lumut hati yang memiliki sel berbentuk kumparan atau eletera yang muncul dari kapsul. Eletera ini akan terlepas pada saat kapsul terbuka sehingga spora akan mengalir keluar dari dalam kapsul. Perkembangan hidup tumbuhan lumut hati berkembang biak secara asexual atau vegetatif. Sel yang memiliki peran adalah gema atau bekas-bekas sel kecil. Jika terkena tetesan air hujan, gema tersebut akan jatuh keluar dari mangkuk atau talus yang berada pada permukaan gametofit. Kemudian gema yang jatuh di tempat yang cocok, maka gema tersebut akan membentuk individu baru. Habitat lumut hati. Habitat lumut hati seperti di tanah yang lembab terutama di hutan hujan tropis, ada juga yang hidup di permukaan air. Kegunaan lumut hati. Yang pertama, sebagai antivirus, antimikroba, dan anti serangga. Yang kedua, dapat digunakan untuk obat terapi dan refleksi. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengobati penyakit jantung. Yang keempat, membantu proses pertumbuhan tanaman di sekitarnya. Yang kelima, sebagai obat untuk penyakit hepatitis C. Sekian presentasi dari saya tentang lumut hati. Semoga kalian bisa memahaminya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.